Pengumuman hasil seleksi P3K 2024 sebentar lagi. Ini link dan cara ceknya. Pendaftaran P3K untuk gelombang 1 sudah resmi ditutup pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 ini. Dan sekarang panitia sedang melakukan seleksi administrasi. Dan hasil seleksi administrasi tersebut akan diumumkan mulai tanggal 30 Oktober sampai 1 November. Lalu bagaimanakah cara melakukan pengecekannya? Ada dua cara yang bisa dilakukan oleh para peserta untuk mengecek kelulusan administrasi tersebut. Yang pertama melalui portal SSCASN, akses halaman tersebut lalu kita klik masuk dan juga login ya menggunakan nick dan juga password. Selanjutnya akan muncul informasi mengenai lolos tidak peserta dalam tahap seleksi administrasi 2024 ini. Peserta yang lolos seleksi administrasi akan muncul pemberitahuan sebagai berikut: selamat Anda lulus tahap administrasi berkas. Dan yang kedua, Bapak Ibu bisa mengakses laman resmi dari setiap instansi yang dilamar ya. Jadi mulai tanggal 30 Bapak Ibu bisa mulai melakukan pengecekan melalui portal SSCASN ataupun melalui laman resmi instansi. Katanya diundur. Ya memang banyak berita yang beredar terkait dengan pengumuman P3K tahun 2024 ini mengalami pemunduran. Seperti dalam berita online hari ini pengumuman hasil seleksi administrasi P3K 2024 diundur. Ini kata BKN. Informasi dari BKN belum ada memastikan apakah jadwal pengumuman akan mengalami perubahan. Suharman mengakui bahwa ada sejumlah instansi yang mengusulkan untuk penundaan jadwal. Instansi-instansi yang mengusulkan penundaan umumnya berasal dari daerah dengan kendala jaringan internet. Jadi sejauh ini belum ada pengumuman resmi dari BKN terkait pemunduran pengumuman jadwal hasil seleksi administrasi. Sesuai dengan jadwalnya itu pengumuman itu dilakukan pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November. Jadi silakan Bapak Ibu untuk selalu memantau perkembangannya. Baik itu melalui pengumuman resmi dari instansinya masing-masing ataupun melalui akun SSC. Ada pertanyaan bagus nih. Izin Mas, kalau prioritas dan terdata di database BKN, kenapa harus ada TMS dalam seleksi administrasi? Sementara nasib TMS belum tahu. Jadi gimana cara penilaiannya? Seharusnya tidak ada TMS. Sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN tahun 2023, dalam penataan tenaga non-ASN, di dalamnya sudah termasuk verifikasi dan validasi data. Bisa jadi dalam proses seleksi administrasi ini adalah bagian dari verifikasi dan validasi data, sehingga bisa memfilter siapa saja yang memenuhi syarat dan yang tidak. Sehingga buat Bapak Ibu yang sudah melakukan pendaftaran dan merasa sudah maksimal dalam menyelesaikan semua administrasi dan persyaratan, jangan takut untuk TMS. Karena jika semua dokumen sudah sesuai, maka nanti ketika TMS pun masih bisa disanggah. Dan kemungkinan sanggah kita untuk diterima itu makin besar. Jadi kuncinya adalah kesesuaian antara dokumen dan persyaratan yang disyaratkan dengan formasi yang dilamar. Apa bedanya XTHK2, database THK2 di BKN, sama non-ASN yang terdata di BKN? Mengacu kepada surat edaran Menpan RB nomor 5 tahun 2010, THK2 adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN ataupun APBD. Dan THK2 memiliki kriteria sebagai berikut. Diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005. Dan sampai saat ini masih bekerja terus-menerus. Tenaga honorer yang memenuhi kriteria tersebut selanjutnya dilakukan pendataan dan datanya disimpan di database THK2 BKN. Sedangkan tenaga non-ASN yang terdata di database BKN adalah tenaga kerja atau tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Dan pada tahun 2022 telah dilakukan pendataan terhadap tenaga non-ASN dan datanya sudah disimpan di database BKN. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi tenaga non-ASN. Persamaannya adalah tenaga honorer kategori 2 adalah bagian dari tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. Sedangkan perbedaannya adalah tenaga honorer non-ASN yang terdata di database BKN itu belum tentu mereka itu adalah tenaga honorer kategori 2. Tidak ada passing grade. Ini syarat kelulusan seleksi P3K tahun 2024. Seleksi P3K tahun 2024 kita fokuskan untuk penataan pegawai non-ASN. Sehingga 100% formasi P3K akan dibuka untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Dilansir dari laman resmi Kemenpan RB, secara berurutan prioritas kelulusan seleksi P3K tahun 2024 sebagai berikut.
Yang pertama yaitu pelamar prioritas. Selanjutnya adalah XTHK2 sesuai database THK2 di Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya adalah tenaga non-ASN terdata di database BKN. Dan yang terakhir adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah minimal 2 tahun. Pada seleksi P3K tahun 2024 ini, kelulusannya itu tidak berdasarkan passing grade, tapi berdasarkan ranking terbaik berdasarkan kategori berikut ini. Dan ini di ranking berdasarkan kategorinya masing-masing. Maka Bapak Ibu yang sudah melakukan pendaftaran, silahkan dicermati Bapak Ibu berada di kategori yang mana. Sehingga Bapak Ibu bisa memantau prioritas kelulusannya dari sekarang. Cara perankingan itu gimana Kak? Caranya adalah mengurutkan semua nilai hasil peserta yang mengikuti seleksi kompetensi, dari mulai yang memperoleh nilai paling tinggi sampai yang paling rendah, dalam satu instansi dan berdasar formasi yang dilamar. Dan perankingan ini nantinya dikelompokkan. Ada kelompok tenaga honorer kategori 2, ada kelompok tenaga non-ASN yang terdata di database BKN, dan nanti yang akan berpotensi mendapatkan formasi lebih dulu adalah tenaga honorer kategori 2 yang memiliki nilai paling tinggi. Sampai nilai paling rendah itu akan dihabiskan sesuai dengan formasi yang tersedia. Dan jika masih terdapat formasi yang belum diisi oleh kelompok tenaga honorer kategori 2, maka nanti akan diambil oleh kelompok tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. Diurutkan berdasarkan ranking paling tinggi yang akan memperoleh formasi. Dan jika masih terdapat formasi yang belum diisi, maka nanti itu akan diisi oleh para pelamar gelombang 2. Jadi Bapak Ibu silakan mempersiapkan diri untuk seleksi P3K tahun 2024 ini supaya nanti bisa mendapatkan ranking terbaik sehingga potensi untuk mendapatkan formasi lebih besar. Yang sudah prioritas tidak ikut tes, lalu yang tes 2024 andai nilainya bisa lebih tinggi dari yang prioritas, bagaimana Pak? Penentuan kelulusan itu dikelompokkan berdasarkan kategori pelamar. Dimulai dari prioritas pelamar tenaga honorer kategori 2, selanjutnya tenaga honorer yang terdata di database BKN. Contoh misalkan jika ada formasi sebanyak 10 formasi dan ada pelamar tenaga honorer kategori 2 berjumlah 5 orang, maka THK2 yang 5 orang tersebut akan dihabiskan, akan lulus semua. Yang sisanya maka akan diisi oleh tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. Kalau masih terdapat sisa juga, maka nanti akan diisi oleh pelamar di gelombang 2, yaitu tenaga non-ASN yang sudah bekerja minimal 2 tahun di instansi pemerintah. Jadi seperti itu mekanisme prioritas yang akan mendapatkan formasi lebih dulu. 2. Cara perankingan itu gimana Kak? Caranya adalah mengurutkan semua nilai hasil peserta yang mengikuti seleksi kompetensi, dari mulai yang memperoleh nilai paling tinggi sampai yang paling rendah, dalam satu instansi dan berdasar formasi yang dilamar. Dan perankingan ini nantinya dikelompokkan. Ada kelompok tenaga honorer kategori 2, ada kelompok tenaga non-ASN yang terdata di database BKN, dan nanti yang akan berpotensi mendapatkan formasi lebih dulu adalah tenaga honorer kategori 2 yang memiliki nilai paling tinggi. Sampai nilai paling rendah itu akan dihabiskan sesuai dengan formasi yang tersedia. Dan jika masih terdapat formasi yang belum diisi oleh kelompok tenaga honorer kategori 2, maka nanti akan diambil oleh kelompok tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. Diurutkan berdasarkan ranking paling tinggi yang akan memperoleh formasi. Dan jika masih terdapat formasi yang belum diisi, maka nanti itu akan diisi oleh para pelamar gelombang 2. Jadi Bapak Ibu silakan mempersiapkan diri untuk seleksi P3K tahun 2024 ini supaya nanti bisa mendapatkan ranking terbaik sehingga potensi untuk mendapatkan formasi lebih besar. Yang sudah prioritas tidak ikut tes, lalu yang tes 2024 andai nilainya bisa lebih tinggi dari yang prioritas, bagaimana Pak? Penentuan kelulusan itu dikelompokkan berdasarkan kategori pelamar. Dimulai dari prioritas pelamar tenaga honorer kategori 2, selanjutnya tenaga honorer yang terdata di database BKN. Contoh misalkan jika ada formasi sebanyak 10 formasi dan ada pelamar tenaga honorer kategori 2 berjumlah 5 orang, maka THK2 yang 5 orang tersebut akan dihabiskan, akan lulus semua. Yang sisanya maka akan diisi oleh tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. Kalau masih terdapat sisa juga, maka nanti akan diisi oleh pelamar di gelombang 2, yaitu tenaga non-ASN yang sudah bekerja minimal 2 tahun di instansi pemerintah. Jadi seperti itu mekanisme prioritas yang akan mendapatkan formasi lebih dulu.
Security, sopir, dan CS bagaimana Bang? Bisa daftar. Itu masuknya ke P3K Teknis Jabatan Formasi Layanan Operasional. Jadi untuk memastikan bisa daftar atau tidaknya itu silahkan dicek di instansinya masing-masing. Apakah di instansinya terdapat formasi layanan operasional, dan juga pastikan apakah Bapak Ibu memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan di instansinya tersebut. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh instansinya, maka silakan langsung melakukan pendaftaran. Masih ada kesempatan nih di gelombang 2 yang dibuka pada tanggal 17 November sampai 31 Desember. Bang, kalau formasi untuk nakes yang database 1, yang daftar 5, sisanya kemana? Saya pikir Bapak Ibu jangan dulu berpikir sisanya kemana. Karena dalam seleksi P3K tahun 2024 ini, yang paling utama adalah kita ditugaskan untuk melakukan pendaftaran. Yang paling bahaya itu adalah yang tidak melakukan pendaftaran sama sekali. Apalagi kalau untuk nakes kan, kalau acuan kita kepada keputusan Menteri Pan-RB nomor 349 tahun 2024, di sana juga sudah ada tuh diktum yang sudah menyebutkan, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum diisi, nanti bisa diisi oleh para pelamar dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan yang sama, yang berasal dari unit kerja lain. Nah itu kan jadi lebih enak nih buat kita, jadi ada peluang yang lebih besar. Apalagi dalam diktum yang lain juga sudah disebutkan tuh, dalam hal pelamar yang sudah mengikuti seleksi kompetensi, nanti bisa diusulkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Jadi buat teman-teman yang bisa melakukan pendaftaran, lakukan pendaftaran sekarang juga. Ikut saja seleksinya dan bersaing, mudah-mudahan kita bisa dapat ranking. Ada pertanyaan bagus nih. Izin Mas, kalau prioritas dan terdata di database BKN, kenapa harus ada TMS dalam seleksi administrasi? Sementara nasib TMS belum tahu. Jadi gimana cara penilaiannya? Seharusnya tidak ada TMS. Sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN tahun 2023, dalam penataan tenaga non-ASN, di dalamnya sudah termasuk verifikasi dan validasi data. Bisa jadi dalam proses seleksi administrasi ini adalah bagian dari verifikasi dan validasi data, sehingga bisa memfilter siapa saja yang memenuhi syarat dan yang tidak. Sehingga buat Bapak Ibu yang sudah melakukan pendaftaran dan merasa sudah maksimal dalam menyelesaikan semua administrasi dan persyaratan, jangan takut untuk TMS. Karena jika semua dokumen sudah sesuai, maka nanti ketika TMS pun masih bisa disanggah. Dan kemungkinan sanggah kita untuk diterima itu makin besar. Jadi kuncinya adalah kesesuaian antara dokumen dan persyaratan yang disyaratkan dengan formasi yang dilamar. Yang terbaik dan bisa lolos menjadi P3K. Yang dari kemarin masih banyak bertanya kenapa guru yayasan tidak bisa mendaftar P3K. Nah, ini sudah ada yang jawab nih. Kami dari GTY tetap melongo doang. Nah, itu salah satu alasannya. Kenapa? Karena guru yayasan itu adalah statusnya GTY, guru tetap yayasan. Sedangkan kalau guru negeri itu adalah statusnya GTT, guru tidak tetap. Sehingga itu adalah salah satu jadi alasan pemerintah. Ada asumsi bahwa guru-guru yang bekerja di sekolah swasta itu adalah sebagai bagian dari guru tetap yayasan. Dan dia kerjanya di instansi swasta, bukan di instansi pemerintah. Sehingga pada tahun 2024 ini, hanya dari kategori tertentu saja guru yayasan yang bisa daftar P3K. P3K periode 2 akan segera dibuka. Apakah kamu termasuk kriteria pendaftar? Yang dari kemarin banyak bertanya kapan periode 2 akan dibuka? Simak penjelasannya. Seperti dalam jadwal yang sudah dikeluarkan oleh BKN bahwa pendaftaran gelombang pertama itu dimulai pada tanggal 1 Oktober sampai 20 Oktober. Dan dikhususkan bagi pelamar prioritas, tenaga honorer kategori 2, dan tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. Dan untuk pendaftar gelombang 2 bisa diikuti oleh tenaga non-ASN yang minimal bekerja 2 tahun di instansi pemerintah. Termasuk ada juga guru PPG. Dan itu akan dibuka pada tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember. Jadi buat teman-teman yang sudah memenuhi syarat untuk pendaftaran di gelombang 2, segera persiapkan diri dari sekarang. Sehingga nanti ketika pendaftaran dibuka, persyaratan dan dokumen sudah lengkap semuanya. Pantau terus perkembangannya, jangan sampai ketinggalan. Kenapa tahun lalu GTY bisa, kok tahun ini baru dicekal? Setiap tahun untuk mekanisme pelaksanaan P3K ini berubah aturannya ya. Tahun 2021, 2022, 2023 itu ada formasi umum sehingga semua yang memenuhi persyaratan itu bisa melakukan pendaftaran. Tapi untuk tahun 2024 itu mekanismenya sudah berubah lagi. Dan target pemerintah itu adalah untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah dan juga terdaftar di database BKN. Sehingga hanya diperuntukkan untuk formasi khusus.
yaitu untuk tenaga honorer kategori 2, untuk tenaga non-ASN yang terdata di database BKN, dan juga tenaga honorer yang sudah mengabdi minimal 2 tahun di instansi pemerintah. Sehingga guru-guru swasta itu kan tidak bekerja di instansi pemerintah, tapi bekerja di instansi swasta. Karena SK-nya pun itu diberikan oleh ketua yayasan. Jadi buat Bapak Ibu yang tahun ini belum bisa mendaftar, semoga tahun depan ada kebijakan baru yang bisa mengakomodir secara umum untuk pendaftaran P3K. Security, sopir, dan CS bagaimana Bang? Bisa daftar. Itu masuknya ke P3K Teknis Jabatan Formasi Layanan Operasional. Jadi untuk memastikan bisa daftar atau tidaknya itu silahkan dicek di instansinya masing-masing. Apakah di instansinya terdapat formasi layanan operasional, dan juga pastikan apakah Bapak Ibu memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan di instansinya tersebut. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh instansinya, maka silakan langsung melakukan pendaftaran. Masih ada kesempatan nih di gelombang 2 yang dibuka pada tanggal 17 November sampai. Kenapa tahun lalu GTY bisa, kok tahun ini baru dicekal? Setiap tahun untuk mekanisme pelaksanaan P3K ini berubah aturannya ya. Tahun 2021, 2022, 2023 itu ada formasi umum sehingga semua yang memenuhi persyaratan itu bisa melakukan pendaftaran. Tapi untuk tahun 2024 itu mekanismenya sudah berubah lagi. Dan target pemerintah itu adalah untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah dan juga terdaftar di database BKN. Sehingga hanya diperuntukkan untuk formasi khusus, yaitu untuk tenaga honorer kategori 2, untuk tenaga non-ASN yang terdata di database BKN, dan juga tenaga honorer yang sudah mengabdi minimal 2 tahun di instansi pemerintah. Sehingga guru-guru swasta itu kan tidak bekerja di instansi pemerintah, tapi bekerja di instansi swasta. Karena SK-nya pun itu diberikan oleh ketua yayasan. Jadi buat Bapak Ibu yang tahun ini belum bisa mendaftar, semoga tahun depan ada kebijakan baru yang bisa mengakomodir secara umum untuk pendaftaran P3K ini. 31 Desember P3K ini.